ketika ketangkap, berkali-kali ketangkap dan dieksekusi, dia bisa hidup lagi, Mas. Iya, Ya. katanya gitu. Ya. Nah, itu memiliki ajian apa tuh, Mas? Insya Allah cerita orang-orang itu mempunyai ilmu rawa rontek. Jadi kalau rawa rontek, setahu saya itu, walaupun itu kalau masih istilah wong Jawa kok nemplek lemah, menginjak tanah itu bisa sambung lagi kan gitu. Itu kan ya orang zaman dulu itu bahwasanya kan ya tirakatnya juga kuat kan ya, yang pasti kan ya itulah Mas. Iya. Kalau dibandingin sama orang sekarang kan ya udah beda nih jauh gitu. Dan makanya itu kalau dari penjajah Belanda itu berusaha memberikan sayembara kepada orang-orang, dan kemudian dia menang dari sayembara tersebut. Ada seseorang yang membocorkan kelemahan dari kesaktian Mbah Boncolono tersebut, sehingga itu dengan syarat bahwa setelah dieksekusi tubuh itu harus dipisah-pisah melewati sungai Brantas, ya, sehingga kepalanya ada di sebelah timur sungai dan badannya dan kakinya ada di barat sungai. Nah, seperti itu, Mas, ya. Jadi si Hakalin nggak akan bisa melewati sungai Brantas, dengan maksud seperti itu. Nah, kalau dari penglihatan siri, Mas, dari penglihatan siri ini, apakah kodam atau mungkin kesaktian itu masih bisa atau mungkin masih ada di sini gitu, Mas? Kalau sejenisnya kodam itu kan artinya kan kawulo. Istilah setiap orang tirakat, setiap orang pengen meminta sesuatu dari Allah, apa yang diinginkan, contohnya kayak kanuragan itu ya, itu kalau kodam itu masih, Mas. Insya Allah kayak gitu. Masih, itu dari versi saya loh, Mas, ya. Maaf kalau versi orang lain ya nggak tahu. Masalahnya kodam itu kan emang itu kan dicari kan gitu. Dan wujudnya kodam itu sendiri untuk versi Anda itu seperti apa, Mas? Kalau kodam itu jenisnya itu ya banyak sih, Mas. Banyak. Kalau kodam itu kan setiap kodam itu wujudnya itu bisa berubah-ubah. Kan gitu. Kalau dari kanuragan ya maaf saya itu ya juga kurang tahu kan gitu. Kalau di sini emang ada ya kayak penunggunya sini itu ada macan, Mas, di sini tuh. Harimau. Iya, harimau. Itu harimau berupa harimau putih atau harimau Sumatera kayak gitu? Ya kayak harimau putih satu. Terus yang satunya itu kayak loreng-loreng gitu. Harimau loreng gitu ya? Iya, satunya gitu. Tapi berarti ya, ada dua itu, Mas, ya? Ada dua di sini. Itu kalau menurut saya, Mas, ya. Dan gini, dari cerita-cerita kan gitu, kenapa kok di sini tuh dinamakan Mas Kumambang? Ya, Mas Kumambang, kan gitu kan, Gunung Mas Kumambang. Nah, bahwasanya zaman dahulu itu pas zaman kerajaan ya, istilahnya gitu kan, Dewi Sekartaji itu dilamar sama oleh siapa itu ya? Buto Lucoyo. Itu Buto Lucoyo. Mau Dewi Sekartaji itu mau, konon katanya gitu lah ya, sahabat. Dia itu mau dilamar, tapi harus mempunyai satu syarat. Syaratnya apa? Kukusan ya. Kalau orang Jawa pastinya tahu ya namanya kukusan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kukusan itu ya. Ya, tempat menanak nasi lah zaman dulu. Zaman dulu sebelum ada Jawa kukusan dulur ya. Nah, kukusane iku pucuke iki dibolong. Lah syaratnya ngono, Dewi Sekartaji iku njaluk intine iki njaluk syarat kuwi kon ngisi emas. Padahal ngesore anu niki pucuke dibolong. Jadinya kan dari situ tuh nggak bakalan bisa sampai dengan penuh. Iya kan. Akhirnya ceritanya itu emasnya itu bercacaran nyampe di sini kan gitu. Ya ceritanya ya kayak gitu. Kalau
kalau menurut saya sih ya percaya nggak percaya itu ya yang namanya riwayat, seharusnya kita itu mengambil yang positif aja gitu Mas. Iya, betul. Iya kan. Terus kalau saya bilang itu juga sebuah mitologi di daerah Kediri sini ya. Dan juga saudara sahabat Gembala Geni, karena apa? Karena di sini itu juga ada sebuah gua. Sebuah gua itu Ada tiga sebenarnya. sebenarnya ada 3, cuma yang paling terkenal dan paling bisa dijangkau dengan mudah itu adalah Gua Selomangkleng. Gua Selomangkleng itu konon katanya dulu itu adalah sebuah pertapaan dari Dewi Kilisuci. Nah, dan siapakah Dewi Kilisuci ini? Apakah ada perbandingannya, persamaannya dengan Dewi Skartaji? Kita akan coba kuak di episode selanjutnya, oke? Dan yang kita tahu aja, kita bahas dulu kembali lagi ke makam Mbah Boncolono ini. Iya. Oke Mas, jadi tadi di sini tuh ada ini beneran Mas, saya kok merinding Mas. Bener saya merinding di sini, ya Allah. Ya Allah. Ngapunten Mbah, ngapunten. Ya kadang itu gini Mas. Iya. Ya ini maaf sebelumnya. Bahwasanya itu kayak makhluknya Allah. Kalau di tempat-tempat kayak gini itu kan sebenarnya banyak. Ya banyak dari segi apapun, yang baik juga banyak, yang jelek juga banyak. Masalahnya yang kesini itu kan rata-rata kan orang pingin spiritual lah istilahnya, kan kayak gitu. Dan bermacam-macam permintaan kan? Kan dari situ bahwasanya kan ke situ. Jadi kalau dibalikin lagi pada kita, walaupun kita itu ke tempatnya angker, walaupun ke tempatnya kemana gitu, kalau kita itu mempunyai niatan baik, kita itu salam di hurwatil makhluk, maksudnya menghormati semua makhluk, insya Allah kita itu tetap dilindungi oleh Allah, dan bahwasanya kita itu nggak mengusik makhluk yang ada di sini, kan gitu kan Mas. Iya, iya. Lah saiki padha wonge, lah saiki awake dhewe teko-teko mara ndaya ora kula nuwun istilahé blunas-blunus neme wong, adabe lho nek endi kan. Nggih to. Lah kudune kan ya bangga saling menghormati. Nggih, ngoten iki. Nah, itu selain ada maaf kodam berupa harimau 2 itu, sepengetahuan Anda ada apa lagi Mas di sini? Makhluk apa yang lihat di sini? Kalau harimau itu kayaknya itu ya gimana, itu kodam apa bukan? Atau mungkin penunggu sini memang ya. Penunggu istilahnya gitu. Kan gitu. Kalau selainnya itu, kalau dari alam siri, kalau menurut saya di sini tuh ya banyak sih Mas. Banyak ya. Ya banyak banget. Insya Allah banyak banget. Kalau masalahnya kan dari sini dulu itu kan ya ini apa, khusus dibuat untuk bertapa pada zaman dahulu. Jadi kalau masalah penunggu itu banyak, berwujud itu banyak. Lah kadang orang melihat sesuatu itu, saya sama jenengan sama orang lain itu versinya udah beda Mas. Kan gitu kan. Kalau barang goib itu kalau dilihat itu antara saya, jenengan sama orang lain itu jelasnya beda. Nggak sama. Kalau sepengetahuan jenengan di sini selain harimau ada apa? Ya insya Allah itu ya kayak ini Mas. Di sini tuh kayak ada kayak semacam apa, sosok cewek ya. Itu bil maujudi, maksudnya berwujud, itu pakai kayak ratu. Pakai mahkota. Pakai mahkota, selendang, ada selendangnya gitu Mas. Iya. Pakaiannya kayak zaman dulu. Orangnya cantik banget. Gitu. Iya. Lah itu merupakan suatu gambaran sih Mas sebenarnya. Dibalikin lagi pada diri kita sendiri. Kenapa? Kebanyakan kalau barang-barang istilahnya itu makhluk-makhluk astral itu kok kebanyakan itu kok wanita. Itu kan merupakan gambaran dari kelemahannya Lelaki. Itu. Lah kita nggak terasa Mas, nggak terasanya apa? Padahal kita itu hidup, kita itu benar-benar harus bisa
ngeker lah, istilahnya wong Jawa iki ngeker. Ngeker iku apa ya? Pomone enake menahan. Perkara papat. Ya toh. Ya. Amaroh, alwamah, sufiyah, mutmainah. Lha iki jenenge wadon kabeh apa gak? Iya, perempuan semua namanya. Iya. Ayo jelas. Dan itu adalah apa Mas? Lah itu merupakan iki sing jenenge nafsu. Nafsu Iki sing jenenge nafsu sing alwamah, ya amaroh, alwamah, sufiyah, mutmainah. Lah iki kabeh iki nafsu tapi nafsu sing enek sing apik. Iya toh, enek sing elek lah teko kene iki. Iki sing ngendhaleni kan ya panggah awake dhewe. Iya. Kan ngono. Itu kan merupakan suatu gambaran. Oke, kita kalau menurut saya iya. Gitu, itu nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya aja dulu soalnya itu nanti kalau bahas itu sepertinya akan panjang banget episode ini nanti ya. Iya, kita coba kembali lagi ke sini saja. Ya, semoga kelak para generasi-generasi penerus bisa melestarikan situs-situs peninggalan leluhur kita ya Mas ya. Iya. Bisa menjadi nilai luhur bagi budaya Kediri ini Mas ya. Iya. Terus dan jangan lupa gini, acara ini merupakan bukan tutorial, cuman hiburan semata. Jadi ya kalau berpikir itu sama-sama kita belajar tentang pengetahuan gitu aja Mas. ya, betul. Bukan untuk diperdebatkan gitu loh. Iya kan? Jadinya kita sama-sama belajar bahwasanya kalau kayak Gembolo Geni Kediri kru ini kalau ada kesalahan ya mohon maaf sebesar-besarnya kan gitu kan ya. Ya sudah, sepertinya cukup ini dulu Mas ya. Insyaallah kita cukup. Ya jadi sahabat Gembolo Geni Kediri, kali ini untuk tayangan saat ini sepertinya kita cukup di sini dulu. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas lagi tentang misteri Gua Silomangkleng atau mungkin gua-gua yang lain atau situs-situs peninggalan sejarah yang ada di kota dan kabupaten Kediri ini ya. Di Kediri ini sungguh sangat banyak sebenarnya peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri dan memang belum terungkap sampai sekarang. Bahkan kerajaan Kediri yang sangat besar itu belum muncul sampai saat ini, itu ada di mana kita belum juga tahu. Kita akan coba telusuri. Yang penting kita coba makam-makam aulia atau situs-situs yang sudah ada kita akan coba kunjungi untuk saling-saling belajar tentunya kita tentang sejarah perjuangan dan peradaban dari masa lalu ya. Oke, saudara-saudara semuanya, sekian dulu. Salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.